Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan lanjut ke dalam proses selanjutnya untuk pembuatan dimensi produk. Sebagaimana yang telah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hal yang pertama harus kita lakukan untuk membuat suatu dimensi baru itu adalah memastikan bahwa kita sudah mempunyai database connection. Karena database connection ini sangat penting untuk mengambil data dari database OLTP dan database OLAP-nya seperti itu. Jika belum, maka kita buat database connection terlebih dahulu sebagaimana telah kita lakukan di pertemuan pada dimensi klien. Apabila telah selesai, maka akan terlihat seperti ini. Kita mempunyai dua koneksi, yaitu ada PRAC-BI untuk koneksi untuk LTP-nya dan PRAC-BI OLAP untuk koneksi dengan database OLAP-nya. Langsung saja kita masuk ke pembuatan dimensi produk. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat script untuk membuatkan tabel yang baru di database OLAP-nya. Itu dengan masuk ke folder scripting, kemudian pilih kita untuk step execute SQL script. Kita drag saja dari sini, kemudian kita drop ke sini. Nah, misalkan ini sudah terisi. Nah, untuk settingnya, kita coba pilih step name yang akan kita butuhkan itu apa. Seperti ini untuk namanya agar memudahkan kita mengingat ini untuk mengexecute SQL seperti apa. Jadi kita misalkan untuk namanya tuh untuk create dim product tabel. Kemudian koneksi tipenya karena kita ingin berkomunikasi dengan database di OLAP-nya, maka untuk koneksi yang dibutuhkan adalah PRAC-BI OLAP. Sini untuk SQL script-nya kita buatkan di sini itu drop tabel if axis karena agar tidak terjadi bentrok kita drop terlebih dahulu tabel dimensi produk jika sudah ada. Kemudian kita buatkan tabel yang baru. Itu dengan create tabel dimensi produk dengan isian seperti di bawah ini sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kita bisa membutuhkan SK produk itu tipenya integer, produk ID tipenya varchar dan selanjutnya dengan primary key-nya itu adalah SK produk seperti itu. Setelah selesai kita klik OK. Jika telah selesai dengan execute SQL script, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu step untuk input datanya. Untuk mengambil input datanya kita masuk ke tabel input, kemudian kita pilih tabel input. Nah, di tabel input ini kita akan memilih data yang akan kita gunakan. Untuk step name-nya dapat kita masukkan. Di sini ada tabel input produk untuk OLTP-nya karena untuk memudahkan kita bahwa tabel input ini adalah mengambil data dari database OLTP-nya. Untuk koneksi yang digunakan adalah koneksi untuk PRAC-BI karena kita berkomunikasi dengan database di OLTP. Ini adalah untuk mengambil datanya. Kita masuk ke koneksi PRAC-BI-nya untuk database PRAC-BI, kemudian pilih tabelnya. Karena kita di sini untuk tabel produk, maka kita pilih untuk yang tabel produk. Klik OK, selesai. Tabel produk semuanya setelah kita ambil, seperti itu. Dan klik OK. Lanjut ke proses selanjutnya itu untuk memasukkan surrogate key-nya. Itu dapat kita masukkan di transform ya, transform. Di sini ada add sequence. Kita tinggal drag saja dari sini. Kemudian kita coba setting. Kita beri nama misalkan di sini ada add SK produk karena kita untuk setting untuk SK produk. Untuk nama value-nya itu SK produk. Kemudian start value-nya kita inisialisasikan dengan 1. Kemudian jumlah pertambahannya dengan 1. Oke. Setelah selesai dengan ini, di sini karena harus ada step yang menyambungkan, kita buat suatu hop dari sini ke step yang di sini. Dengan klik di sini. Sini. Oke. Kemudian lanjut ke step selanjutnya itu select value. Sini dapat lihat ada select value. Kita drag dari sini kemudian drop sini. Nah, sekarang kita coba setting untuk select value-nya. Nah, ini untuk agar dapat diambil data langsung seperti ini, itu dibutuhkan suatu hop tersebut dahulu dari sini, menyambungkan ke sini. Nah, di sini langsung nanti kita tinggal get field, kemudian kita add new, seperti itu. Nanti akan masuk semuanya dan kita pilih-pilih field name yang kita butuhkan saja seperti itu. Seperti kita di sini hanya membutuhkan untuk dimensi produk itu hanya SK produk, produk ID, produk name,
produk lain, produk scale dan supplier saja, maka yang kita ambil hanya ini saja, seperti itu. Setelah selesai dengan ini, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu step untuk block di step until step finish. Itu ada di flow. Nah, ini tinggal kita klik dari sini, masuk ke sini, kita buat hop dari sini ke sini, mind of the step. Nah, sini kita tinggal pilih step. Oh, belum ada guest step. Nah, ini pilih untuk create dim product tabel, karena step inilah yang kita tunggu agar selesai, kemudian dapat step yang selanjutnya, dapat melanjutkan step ke step yang selanjutnya. Kemudian setelah selesai dengan ini, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu step generate row dan step tabel output. Nah, untuk generate row ini adalah untuk menginisialisasi data-data yang akan kita masukkan. Seperti SK produk itu tipenya integer, produk lain tipenya string, dan selanjutnya. Kemudian di sini ada tabel outputnya untuk memasukkan ke dalam database OLAP-nya. Kita isikan sebuah nama baru untuk database, nama tabel output ini. Misalkan di sini ada tabel output dimensi produk OLAP. Kemudian koneksinya itu koneksi PragBI OLAP, karena kita berhubungan dengan database OLAP. Target yang akan kita masukkan, tabelnya itu ada dimensi produk, karena kita sekarang membuatkan dimensi produk. Kemudian database field-nya, karena kita setelah selesai select field di select value, maka kita tidak perlu memasukkan database field yang baru seperti ini. Setelah selesai, kita klik OK. Kemudian coba kita jalankan. Nah, sekarang telah selesai. Dapat lihat apabila semua telah dicentang hijau, maka semua step telah selesai dilaksanakan, dijalankan, dan tidak terjadi error. Untuk mengecek apakah datanya telah selesai dimasukkan ke dalam database OLAP, maka kita dapat cek di browser dengan menggunakan MySQL-nya. Nah, ini adalah hasil dari proses ETL untuk berdimensi produk. Sebagaimana dapat dilihat, ini adalah data-data yang telah kita ekstraksi dari database OLTP-nya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini.